Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisru Sudiantoro dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Magelang. Saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek perawatan preventif mesin-mesin milling progres dengan dosen pengampu Bapak Tatang Suryana STMT. Sekarang sudah kita mulai. Yang pertama ada satu untuk latar belakangnya sendiri, tapi dapat menambah wawasan pengetahuan dan skill mahasiswa serta mampu menyelesaikan persoalan ilmu pengetahuan sesuai dengan teori yang mereka peroleh di kuliah. Selain itu, dengan kerja praktek mahasiswa dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang nantinya dapat diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perawatan preventif dilakukan agar sesuai dengan target. Yang kedua, bagaimana proses perawatan pada mesin fresh atau milling dilakukan agar tidak mudah terjadi kendala pada saat proses pengerjaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, berbagi menjadi umum dan khusus. Yang pertama di umum, mengetahui secara lengkap aktivitas secara langsung. Yang kedua, mengetahui sistem peralatan yang ada di bengkel bubut Petukangan Jaya. Selanjutnya, mengetahui sistem cara kerja yang ada di bengkel bubut Petukangan Jaya. Untuk tujuan khususnya adalah sebagai salah satu syarat untuk mengambil tugas akhir 1 atau tingkat status 1 S1. Selanjutnya bab 2 ada profil perusahaan. Untuk deskripsi singkat perusahaan, Bengkel Bubut Petukangan Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan part pada kendaraan. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Masjid Darul Falah nomor 1A, RT 12 RW 3, Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Bengkel ini menyediakan 18 layanan pembuatan dan perbaikan mesin bubut untuk keperluan industri, perusahaan, dan individu. Untuk visi dan misinya sendiri, memenuhi kebutuhan sektor industri dalam hal pembuatan mesin-mesin produksi, serta menyediakan jasa pembuatan dan perbaikan part dan kualitas baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri. Untuk misinya, membantu konsumen kami dalam perbaikan atau pembuatan komponen mesin-mesin industri dan spare part yang ukurannya sangat besar atau ukuran yang tidak. Selanjutnya, tata nilai. Untuk yang pertama, teamwork, saling menghargai, bersinergi, dan berkontribusi. Yang kedua, integrity, jujur, tulus, konsisten berpikir, berkata, dan bertindak terpuji. Yang ketiga ada profesional, fokus, bertanggung jawab, konsisten, dan kepedulian. Yang keempat, mendengar, komunikasi, mendengar untuk memahami dan berinteraksi positif dan efektif. Selanjutnya bab 3 ada tinjauan belakang. Perawatan preventif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Untuk mesin freshnya sendiri lebih dikenal dengan nama mesin milling, merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membuat perubahan atau memperbarui permukaan benda kerja dengan menggunakan alat potong berputar tegak yang disebut cutter milling. Selanjutnya ada bagian-bagian mesin fresh. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada lengan arm. Lengan arm pada mesin fresh merupakan bagian mesin yang digunakan sebagai penahan atau penopang ujung arbor atau support arbor. Yang kedua ada saddle atau dudukan meja, merupakan bagian yang menyangga serta terpasang di atas mesin fresh. Selanjutnya ada spindle poros yang digunakan untuk menahan dan menggerakkan perkakas mesin fresh, tool mesin fresh. Selanjutnya ada motor penggerak pada mesin fresh berfungsi untuk mengubah energi listrik ke energi mekanik. Yang kelima ada ram, bagian yang menjadi tempat untuk mengikat benda kerja yang dapat membantu menggerakkan alat potong. Ram adalah bagian lengan yang mendorong pada mesin fresh seperti itu.
Selanjutnya ada milling head. Milling head atau kepala pemotong adalah bagian dari mesin flash yang berfungsi untuk menyediakan alat potong atau mata pisau. Selanjutnya ada cooling house, pelengkap mesin yang berfungsi sebagai pendingin kerja dan diode. Yang lain ada pisau press atau milling cutter. Pisau press atau yang juga dapat disebut cutter merupakan material untuk memotong yang umumnya dipakai di mesin pemotong untuk keperluan pekerjaan mesinnya. Selanjutnya Bapak ada pembahasan untuk tindakan perawatan. Yang pertama ada pemeriksaan. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah komponen mesin mempunyai kualitas standar yang baik atau tidak. Kedua, dilakukan pembersihan. Proses pembersihan dilakukan untuk membersihkan komponen mesin dari semua kotoran seperti debu dan kotoran yang menempel di bagian mesin. Yang ketiga, pelumasan. Proses pelumasan pada mesin gear mesin. Menyatakan standar penggantian oli, melihat beberapa lama pemakaian oli atau lifetime disk tersebut digunakan atau pengoperasian mesin yang jarang digunakan bisa melihat kualitas kandungan oli atau viskositas, apakah kualitasnya baik atau tidak. Selanjutnya ada penguncian. Proses penguncian dilakukan mengencangkan mur atau baut. Yang kelima ada penyetelan. Proses penyetelan dilakukan penyesuaian agar mesin kembali proses menempatkan pada posisi semula. Yang terakhir ada penggantian pada komponen utama pada headstock. Standar pemeriksaan secara rutin ialah pemeriksaan mingguan masa pakai. Untuk penggantian yang berhubungan dengan tombol tidak bisa diprediksi kapan dipakai. Untuk proses perawatan preventif ada 7 tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan pencatatan dan pengelolaan data tentang perawatan, kegagalan dan penggunaan peralatan atau dasar analisis peralatan. Yang kedua, semua jenis kegiatan prediktif termasuk inspeksi, melakukan pengukuran, inspeksi part untuk validitas, analisis temperatur, getaran, kebisingan, pencatatan semua data dari kegiatan prediktif untuk trend analisis. Yang ketiga, perbaikan minor atau dorongan yang besar ke arah produktivitas. Yang keempat adalah writing up setiap kondisi yang memerlukan perhatian khusus yang berpotensi ke arah kegagalan. Yang kelima, penjadwalan dan pelaksanaan perbaikan yang diinstruksikan. Yang keenam, menggunakan frekuensi dan severity untuk meningkatkan yang life. Yang terakhir ada training dan upgrading kemampuan sistemnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.